Kalau orang tidak mau abaikan tentang misi Tuhan, kalau orang semua acuh dan harus mencari kesenangan diri saja, lalu misi Tuhan orang siapa yang kerja? Kalau kau berharap nanti orang lain bikin, kau berharap harus orang lain yang harus sampaikan misi Tuhan. Orang harus berharap nanti orang lain yang akan menjadi penyamu lidah. Kalau orang hanya di rumah menanti, tunggu-tunggu saja, hidup dengan kesenangan dan sebagainya, lalu siapa yang kerja dengan misi Tuhan? Jadi orang harus unggul. Orang yang menanam sebuah kebun yang baik pasti mencari bibit yang bagus, bibit unggul lebih nama. Kalau bibit itu tidak menghasilkan buah yang baik, maka dia bukan disebut bibit unggul atau tanaman yang unggul, karena dia tidak akan memberikan pendapatan atau keuntungan besar dari setiap usaha yang dikerjakan oleh seorang petani. Maka orang harus unggul. Orang ini adalah petani-petani Kristus, pekerja-pekerja Kristus, menanam benih baik, menanam. Karena kalau dari remaja ini orang menanamkan sifat baik, maka ke depan orang bekerja, adik-adik yang berkata Tuhan. Misalnya orang berapa orang ini mempengaruhi orang-orang yang di luar sana untuk hidup benar. Orang unggul dalam Kristus, orang saling mempengaruhi untuk hidup benar. Betapa senangnya Tuhan. Saya jujur, sampai hari ini Atri itu tidak ada punya HP. Atri tidak pernah dibeli HP karena belum cukup umur untuk dibeli HP. Apakah saya tidak bisa beli HP? Bisa. Dulu dia berkata, nanti semua kuliah baru bisa beli HP. Nanti dia kuliah baru beli HP. Atri juga sampai hari ini tidak bisa beli HP, hanya pinjam-pinjam dari bapaknya. Pinjam-pinjam. Apakah saya tidak bisa beli? Bisa. Tapi kenapa tidak bisa? Karena belum siap menerima ini. Belum siap. Tadi pemateri banyak sudah sampaikan, sesuatu yang orang terima lalu orang belum siap, itu binasa, celaka. Maka orang tidak akan menjadi unggul dalam Kristus. Tompe integritas kasih kepada Kristus hilang. Gaya hidup ini menjerumuskan sekali. Lanjut. Ini yang ketiga, transisi emosional dan fisik. Kekristenan mengakui gejolak pubertas, lonjakan hormon emosi yang sering memicu pemberontakan. Jadi banyak sekali timbul pemberontakan di tengah-tengah kehidupan keluarga itu remaja. Remaja itu emosi itu tinggi sekali. Remaja itu hidup dulu tak pernah tenang. Kalau di ibadah itu remaja itu. Kalau di ibadah dulu di sini, nanti kemudian sudah di sana lagi, nanti kemudian sudah di sana lagi, nanti kemudian sudah di WC lagi, nanti kemudian sudah ada di jalan lagi, nanti kemudian di kios lagi. Itu keadaan remaja. Hidup tidak pernah tenang. Kalau di gereja itu nanti remaja itu akan kuasai tempat ini. Itu keberadaan remaja. Karena emosi, lonjakan hormon emosi yang sering memicu sehingga orang tidak bisa tenang. Apa yang bisa mengendalikan? Ya hanya Tuhan bisa kendalikan. Orang tua tidak bisa. Kalau orang tua kendalikan emosimu, maka yang pasti engkau akan tinggalkan orang tua. Atau tidak, kalau tidak engkau akan kurung di rumah, di kamar, atau tidak engkau akan cari jalan keluar dengan menghindari orang tuamu. Engkau di kuala, engkau di pantai, engkau di kebun, engkau di jalan-jalan, engkau di mana yang kau senang, atau engkau berkurung lalu main ini. Itu solusi, itu remaja. Dan itu tidak bisa bertumbuh lagi. Hari ini
emosi mempengaruhi logika manusia khususnya remaja, sehingga kadang-kala waktu pun orang tidak bisa ukur lagi. Kalau main game, adik-adik, itu kadang-kala duduk, bahub, misalnya di kantor desa di laut, itu sampai pagi pun tak akan terasa bosan. Tapi coba kau duduk dengan orang tua, mungkin orang tua nasihat 1-2 jam, pasti bos akan selalu. Atau ketika engkau dengar yang kami sampaikan ini, kegelisahanmu akan meloncat, emosimu mulai meloncat, emosimu mulai tidak terkendali. Karena hal-hal yang baik itu kadang-kadang membosankan untuk kehidupan remaja. Oleh karena itu pemuda dan remaja diajar untuk mengembangkan apa? Satu, menguasai diri. Kalau orang mampu menguasai diri, untuk belajar taat kepada orang tua, belajar taat kepada Tuhan, belajar taat kepada pendeta, belajar taat kepada pemerintah, maka kehidupan akan lurus. Penguasaan diri itu dan ketaatan itu memberikan kita otoritas, sehingga orang mampu kendalikan semua emosi yang ada berjolak untuk berdiri, sehingga orang mampu memberikan diri ini untuk taat kepada Tuhan. Kalau emosi itu tidak mampu kendalikan, orang tidak taat. Orang kurang cinta dengan hal-hal yang baik. Orang kurang cinta dengan hal-hal yang baik. Lanjut. Etika pergaulan dan budaya hidup. Pemuda remaja Kristen dipanggil untuk menjadi kudus, kekudusan tubuh, hidup menghindari materialisme dan memilih pergaulan yang berdasarkan diri dan pada nilai-nilai Kristen. Jadi ini yang hilang sekali di dalam diri remaja. Ini mendunia. Kemarin waktu kami seminar di Manado, yang lagi tren hari-hari ini itu adalah kelompok bunuh diri. Mati itu tidak menakutkan lagi hari ini bagi para remaja. Karena ini hidup harus gaul. Pergaulan ini membawa orang akan pada identitas diri yang salah. Pergaulan, gaul ini membawa kita kepada identitas diri yang salah. Salah satu contoh tadi yang disampaikan itu, polisi tadi sampaikan. Hari-hari ini bukan orang yang terpaham hukum itu yang melanggar. Banyak orang yang paham itu yang melanggar. Yang di Majiko ini yang belum nikah secara pemerintah maupun secara agama, itu yang belum nikah itu orang semua yang paham. Sarjana ada berapa yang belum nikah? Tapi so hidup suami istri. Hidup sudah satu atap. Ini karena apa? Ini yang saya mau sampaikan, bahwa tercoba orang kehidupan bilang kehidupan terlalu itu, jangan terlalu berpikir itu. Terkadang anak muda maupun remaja ini kehidupan terlalu ini, misalnya begini, saya ini sampai hari ini tidak punya pacar, saya sampai hari ini tidak ada orang suka. Kehidupan ini yang kadang-kadang orang menjerumuskan ke hidup, sehingga orang hidup memilih jalan yang keliru. Daripada teman bilang tuh terhadap cowok atau terhadap apa, sehingga orang sebarang kadang yang salah-salah bertanya kita ada sih. Tapi tidak tahu itu neraka yang akan menanti, rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang penuh dengan neraka itu akan menanti kalau orang salah begini. Sebenarnya buat pemuda, kalau orang mau pilih tong jodoh itu supaya
berkenan kepada Tuhan atau orang tua senang, coba minta pada Tuhan. Minta Tuhan. Sampaikan doa-doamu kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya pasangan hidup yang tepat. Berikan saya pasangan hidup yang tepat. Jangan memilih atas mau orang. Karena jangan sampai menghancurkan. Segala sesuatu itu belum terlambat untuk orang kehidupan pergaulan. Maka dengan itu, adik-adik, mari yang kelima, peran dalam pelayanan. Jadi remaja itu adalah penerus daripada gereja itu sendiri. Misalnya dari kehidupan remaja, engkau ketika cinta Tuhan, maka kemudian hari engkau akan dipilih menjadi pengasuh, engkau akan dipilih menjadi majelis, engkau akan dipilih menjadi siapa yang dituakan di gereja. Maka disitulah sehingga bisa disampaikan begini, pemuda dan remaja bukan hanya masa depan, tetapi tiang utama gereja saat ini yang dipanggil aktif dalam pelayanan, mengajar sekolah minggu atau pemain musik dan sebagainya. Tapi kalau orang tidak membekali diri dengan baik, siapa yang mau pakai patung? Kalau Tuhan tidak melebatkan diri kepada hal-hal yang baik, merohani, siapa yang mau pakai patoran? Kalau Tuhan menjauh daripada persekutuan yang membuat orang rohani itu berkembang, persekutuan yang membuat meningkatkan topik kehidupan rohani, kalau orang jauh dari itu, bagaimana orang bisa dipakai oleh orang lain? Maka orang harus melibatkan diri. Lanjut. Ini yang terakhir. Masa remaja rentan terhadap kenakalan dan pergaulan bebas, sehingga diperlukan peran aktif orang tua gereja, karena gereja orang tua itu adalah role model. Artinya bahwa orang itu bagian dari gereja atau orang tua itu bagian dari modelnya anak muda. Dalam memberikan bimbingan sama dengan hari ini orang lakukan hari ini. Pemuda desa Sopi Majiko mengadakan acara ini karena mereka itu adalah role model. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau bukan pemuda Majiko yang melaksanakan itu, siapa lagi? Maka orang harus ambil langkah untuk memberikan bimbingan iman kepada generasi Majiko ini. Coba mari Tuhan buka di dalam Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Coba salah satu laki-laki baca Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat selanjutnya 2 Timotius 2 ayat 22. Tolong baca, Atri. 2
2 Timotius 2 ayat 22. Amsal 23:26. Amsal 23:26. Amsal 23:26. Jadi firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanmu. Jadi Tuhan itu mengingini orang itu ada di jalan, mata kita tertuju kepada Dia, jalan kita tertuju kepada Dia. Coba betapa malunya orang kampung Kristen, tapi 38 tahun jatuh 38. Oh, kalau orang pelihara terus generasi majikonya kemana? Coba adik-adik lihat yang hari-hari ini yang bolos tentara segala macam, apakah orang itu dulu minum? Yang pasti orang tidak. Maka dengan itu orang harus hidup, orang bawa untuk pendiri ini, jangan sampai orang cap orang desa ini. Harus orang bangun untuk desa ini supaya desa ini juga tadi posisi bilang dari sini pendeta, dari sini main polisi dan tentara. Coba kau bayangkan hari ini pimpinan jemaat Indonesia, orang kampung sendiri, tidak ada orang lain. Yang lalu Pak Pendeta Nofris Rabu, hari ini Bapak Buhari, pendeta di GPI di bawah orang suku sendiri. Nanti desa ini banyak ini, camat sudah buang, majiko. Tetapi Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa bendung ini? Maka dengan itu inilah ke awal Tuhan untuk Tuhan mau lawan ini dengan cara adakan seminar. Jadi pada sore hari ini, kalau siapa yang hafal ada 6 bagian tadi, saya kasih doi 50.000 hari ini. Yang pertama, ada 6 tadi tuh, siapa bisa? Ini ambil 50.000 kalau ini bisa. Pertanyaan, siapa yang ingat tadi ada 6 itu, ambil dulu. Ada? Saya tahu mohon suara. Oke, karena tadi itu harus minum dulu, cuma karena waktu sehingga jalan saja. Coba 5 saja, bisa? 5 saja. Tahu saya 6. Ada 6 bagian tadi.
Baca situ. Kalau ada tulis, baca saja. Yang pertama apa? Kalau betul, ambil dari 50. Yang ke-1, masa pembentukan karakter dan spiritual. Yang kedua, gambar Allah yang unik. Yang ketiga, transis emosional dan fisik. Yang keempat, etika pergaulan dan budaya hidup. Yang kelima, peran dalam pelayanan. Yang keenam, tantangan dan pendampingan.